warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di belakang layar yang lagi nontonin. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini aku juga mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Selamat pesta daging dan semoga tidak ada yang mabuk daging. Jadi hari ini Beken kembali lagi dengan aku sebagai host kali ini, yaitu Dinda, akan bawain Beken episode ke-19 Juni 2024. Terus di sini Dinda tuh ada ya kurang lebih 5-6 berita yang super duper menarik banget untuk dibawakan hari ini. Jadi teman-teman harus tonton terus sampai akhir, dan Dinda mau ingetin kalau misalkan di luar nih cuacanya lagi agak panas, jadi hati-hati. Dan juga kayaknya tadi agak-agak lagi padat jalan karena baru selesai liburan kemarin, jadi orang-orang lagi banyak yang balik untuk mulai aktivitas, jadi hati-hati di jalan. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama nih. Ada Kepala BNN RI yang membangun nilai dan sinergitas bukan rivalitas. Jadi, Kepala BNN RI yaitu Bapak Martinus Hukom pada tanggal 6 Juni 2024 kemarin, dia ini menutup kunjungan kerjanya tuh di Provinsi Seribu Sungai dengan mengunjungi kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat. Oh, berarti Provinsi Seribu Sungai itu Provinsi Kalimantan Barat ya? Oke, aku baru tahu itu. Dan dalam kunjungannya tersebut, Bapak Kepala BNN RI ini memberikan arahan kepada para kepala BNN Kabupaten, Kota, dan jajaran BNN Provinsi Kalimantan Barat. Dari beberapa arahan tersebut, ada 2 poin penting nih yang jadi penekanan oleh Bapak Kepala BNN RI. Yang pertama itu adalah membangun nilai dalam menyatukan gagasan, dan yang kedua itu membangun sinergitas bukan rivalitas dalam menjalankan tugas. Dan Bapak Kepala BNN RI sendiri tuh menyampaikan tentang pentingnya memiliki nilai yang sama dari setiap pegawai BNN mengingat adanya heterogenitas dalam organisasi BNN. Nah, jadi kalau menurut Kepala BNN RI sendiri nih ya, penyatuan gagasan ini tuh bisa dimulai dengan membangun nilai, sehingga nantinya penyatuan gagasan itu bukan menjadi penyatuan yang dipaksakan. Toh, penyatuan gagasan aja nggak boleh dipaksain. Apalagi perasaan kalian ke crush kalian itu nggak boleh dipaksain ya guys. Berat banget, nggak boleh dipaksain. Dan juga melainkan atas dasar-dasar yang tadi itu, penyatuannya itu yang paling penting tuh kesadaran diri sendiri dari nilai-nilai yang dimiliki oleh seluruh pegawai. Dan juga Bapak Kepala BNN RI itu juga mengingatkan nih terkait rivalitas dalam menjalankan tugas. Dan beliau berpesan ke seluruh anggotanya agar tidak terjebak dalam rivalitas, tapi justru harus memperkuat sinergitas. Jadi kayak misalkan kalau kita tahu rivalitas tuh kayak bermusuhan kan, dan Kepala BNN RI itu memberikan contoh nih, misalkan dalam penjagaan perbatasan dari ancaman kejahatan narkotika yang masuk ke Indonesia. Misalkan nih kayak BNN nih nggak punya kewenangan nih, tapi ada Bea Cukai, TNI, serta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan yang dimana nantinya tuh bisa mengantisipasi kejahatan narkotika yang akan masuk ke Indonesia itu sendiri. Nah itu. Nah terus nih, kan kita tuh harus apa ya namanya, bukan hanya dari BNN, bukan hanya dari lembaga-lembaga yang tadi disebutkan aja, tapi dari diri kita sendiri juga harus meng-aware akan bahaya narkotika. Jadi kayak misalkan kalian ditawarin yang kalian tuh jelas-jelas nggak tahu itu apa, mending nggak usah diterima, nanti takutnya terjerumus. Jadi mending hati-hati ya, apalagi kalau nggak kenal terus dikasih ini itu, oh bahaya banget, itu nggak boleh ya guys, hati-hati. Oke, kita lanjut ke berita kedua, yaitu Demi Indonesia Bersinar, Komisi 3 DPR RI dukung usulan penambahan anggaran BNN untuk program P4GN. Wah, dari judulnya aja nih, penambahan anggaran BNN untuk program P4GN. Sebenarnya Dinda mencium bau-bau uang di sini, aduh, bau-bau duitnya kecium nih. Jadi di tanggal 10 Juni 2024 kemarin nih, ada rapat perdana antara Kepala BNN RI yaitu Bapak Martinus Hukom dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Paripurna lantai 1. Itu tuh gedung DPR yang ada di Jakarta Pusat. Dan dalam rapat kerjanya kali ini, dia tuh membahas 3 agenda. Yang pertama, rencana kerja dan anggaran atau RKA dan rencana kerja pemerintah atau RKP BNN tahun 2025. Yang kedua,
itu penjelasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan tahun 2022, dan yang ketiga tuh ada penjelasan kebutuhan anggaran BNN Provinsi hasil kunjungan kerja Rises DPR. Nah, jadi di sini Bapak Kepala BNN RI itu menjelaskan nih untuk memberantas kejahatan peredaran gelap narkotika itu sendiri pada indikatif BNN di tahun 2025 lagi tahun depan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena dari yang tercatat itu ada 98,62 miliar atau 6,35% dibanding DIPA awal BNN 2024 dari 1,55 triliun jadi 1,4 triliun. Wow, lumayan ya penurunannya. Dan berdasarkan pemeriksaan itu, laporan keuangan di tahun BNN itu meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang bahkan periode 2006 sampai 2022 itu BNN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK yang sebanyak 419 atau 95,23%. Dan terkait optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi penanggulangan narkotika ini, BNN ini mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar ya sekitar 600 miliaran dah. Itu dah intinya, banyak kan? Kira-kira uangnya dipakai untuk apa ya? Penasaran aku uangnya itu sebenarnya itu untuk apa. Tapi semoga digunakan dengan sebaik-baiknya lah ya. Dan uang itu nanti akan dibagi 4 klaster usulan. Yang pertama, program prioritas nasional. Yang kedua, ada program prioritas lembaga. Yang ketiga, ada program prioritas rutin serta pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan untuk strategi kedepannya nih, BNN tuh akan membawa visi mewujudkan Indonesia bersinar. Bersinar itu apa? Bersih narkoba dengan menerapkan 5 strategi. Jadi yang pertama tuh ada penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan, serta pendekatan ikonik dan tematik. Jadi setelah mendengar dan memperhatikan pemaparan dari Kepala BNN RI sendiri nih, dapat disimpulkan rapat kerja Komisi 3 DPR RI ini mengapresiasi dan mendukung penuh program BNN untuk mewujudkan Indonesia bersinar, serta nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan memperjuangkan usulan tambahan pagu anggaran pada tahun 2025 di bidang anggaran tersebut. Ya, semoga disetujui dan bisa cair ya dananya itu. Itu dari aku. Banyak ya 600 miliar. Aku kalau dapat uang segitu aku ngapain ya? Aduh, kayaknya aku bangun pulau sendiri itu untuk healing ya. Oke, lanjut ke berita ketiga. Jadi, BNN ini kembali jalani proses penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi kemarin tuh sekitar H-3 Lebaran, yaitu tanggal 14, tim penilai Ombudsman tuh kembali ke gedung BNN yang di Cawang, Jakarta Timur nih, untuk melakukan pengecekan terhadap standar pelayanan institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Dan sebelumnya nih, tim penilai Ombudsman ini udah melakukan serangkaian pengecekan terhadap standar pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor atau P2 Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN atau BNN ya. Nggak jauh beda sih sebenarnya dengan proses penilaian yang dilakukan sebelumnya. Jadi di sini nih tim penilaian dari Ombudsman itu kayak melakukan wawancara, terus ada studi dokumen dan melakukan kunjungan lapangan juga untuk melihat kesesuaian standar layanan yang diberikan ke masyarakat penerima layanan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan publiknya nih udah bagus, udah baik atau belum. Jadi itu dilakukannya pemeriksaan. Dan juga Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitas Komponen Masyarakat atau PLRKM Deputi Bidang Rehabilitas BNN itu ada Ibu Dr. Amrita Devi yang pada kesempatan tersebut mendampingi langsung nih tim penilai dari Ombudsman itu. Dan dia tuh menyambut baik penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan publik yang tengah dilakukan Ombudsman kepada BNN, dan beliau juga mengungkapkan nih bahwa semua proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan tim penilai Ombudsman itu berjalan dengan lancar, mulai dari proses wawancara hingga telah dokumen sampai ke kunjungan lapangan. Dan juga nih BNN melalui penyelenggaraan IPWL
berharap dapat memperoleh nilai maksimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi sehingga dapat menjangkau penyalahgunaan narkotika lebih banyak lagi untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu biar berkurang sih maksudnya itu, dan juga untuk menciptakan Indonesia sehat yang bersinar tentunya. Bersinar bersih narkoba. Wow, bagus ya singkatannya. Itu siapa yang buat bersinar bersih narkoba? Aku suka deh dengernya bersinar. Bersinar di hatinya dia boleh nggak ya? Kira-kira aku pingin deh bersinar di hatinya dia. Oke, kita lanjut ke berita keempat nih. Karena ini masih bau-bau lebaran, jadi kemarin itu BNN Provinsi NTB nih berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang kurang mampu. Jadi ya Masya Allah ya teman-teman BNN nih udah mau berbagi ke teman-teman yang kurang mampu, masyarakat yang kurang mampu. Jadi Senin kemarin tepat banget di Hari Raya Idul Adha, BNN Provinsi NTB ini mengadakan kegiatan kurban nih yang diikuti oleh seluruh pegawainya. Dan acara itu berlangsung dari jam 8 WITA. Berarti ya setelah sholat Idul Adha langsung langsung kegiatan ya. Dan kegiatannya itu dilaksanakan di halaman kantor BNN Provinsi NTB. Halaman kantor berarti di depan dong guys penyembelihnya. Itu darahnya nggak kemana-mana kah? Darahnya kan banyak ya. Jadi setelah rangkaian penyembelihan terus membagi, menimbang segala macam itu dagingnya itu dagingnya tuh dibagiin nih kepada masyarakat sekitar kantor BNN Provinsi NTB yang kurang mampu. Dan FYI guys, pembagian daging kurban ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BNN Provinsi NTB kepada masyarakat sekitar, terutama bagi mereka-mereka yang lebih membutuhkan tentunya. Dan juga kegiatan kurban ini tuh jadi momen buat para pegawai BNN itu untuk mempererat tali silaturahminya dengan masyarakat, biar teman-teman tuh nggak takut untuk ke BNN. Karena kan stigmanya orang-orang tuh bilang, BNN mah serem, BNN mah tempatnya narkoba, padahal enggak guys. Buktinya aku berdiri di sini santai aja, nggak ada yang takut, nggak perlu takut guys, karena udah aman intinya. Apalagi kalau kalian mau tes urin atau apa, takut jadi kalian kayak, saya pernah kena narkoba nggak ya, saya pernah nyoba nggak ya. Kalau kalian ragu, penasaran, yuk datang ke BNN Provinsi NTB biar dicek. Pasti itu kerahasiaan kalian. Kalau misalkan kalian cek terus kalian kayak, tapi saya malu nih mau ngecek, nanti kesebar. Nggak bakalan kesebar, please percaya, nggak bakalan kesebar, semua tuh aman. Jadi ayo ke BNN, cek diri kalian pernah kena narkoba atau enggak. Oke, kita masuk ke berita kelima nih. Ada Bintek, agen pemulihan IBM di Desa Tanjung dan Desa Medana yang sukses digelar. Wow, sukses tuh, sukses. Masya Allah, sukses tuh. Jadi, guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkoba nih, BNN tuh mengadakan kegiatan bimbingan teknis agen pemulihan IBM Desa Tanjung dan Desa Medana yang bertempat itu di BNN NTB, berarti di dalam guys, di ruangan rapatnya itu. Jadi yang terlibat di situ ada bidang rehabilitasi BNNP NTB mengadakan BIMTEK bagi agen pemulihan atau biasa kita sebut AP, intervensi berbasis masyarakat di Desa Tanjung dan Desa Medana dari tanggal 12 Juni sampai 14 Juni. Wah, itu udah deket-deket lebaran ya BIMTEK-nya. Kok aku nggak tahu, aku pingin deh. Tapi kan aku bukan orang desa sana ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi tujuan dari kegiatannya ini tuh untuk membekali AP atau agen pemulihan itu dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam menjalankan program IBM di masyarakat itu sendiri. Dan kegiatan ini juga dibuka oleh Kepala Bagian Umum BNN PNTB, dan setelah itu dilanjutkan lagi nih dengan penyampaian materi dan role play oleh para narasumber yang kompeten. Dan salah satu tantangan yang dihadapi oleh agen pemulihan ini adalah stigma masyarakat terhadap klien penerima layanan IBM. Untuk itu, koordinator BNN PNTB tuh menekankan pentingnya peran AP atau agen pemulihan itu sebagai pendengar yang baik dan pendamping dalam pemulihan klien. Dan melalui BIMTEK ini diharapkan agen pemulihan itu dapat meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Desa Tanjung dan di Desa Medana.
sehingga nantinya tuh bisa membantu para klien untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tapi aku setuju sih, kadang stigma masyarakat itu ke klien, ke orang-orang yang udah pernah kena narkoba atau pernah ya kayak kena sedikit aja, pasti udah langsung stigmanya jelek, kayak dia udah pernah kena narkoba, dia orangnya nggak baik. Itu kadang yang bikin orang-orang yang terkena narkoba tuh jadi kayak tertekan, dan itu menjadi depresi sendiri, dan ujungnya nanti bakalan akhirnya pakai narkoba lagi, kan sama aja bohong. Jadi untuk para AP-nya ini, agen pemulihannya ini, semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Berita ke-6. Berita ke-6 ini berita apa? Berita ke-6 ini berita yang paling bikin emosi sih, karena nanti dah denger. Oke, berita ke-6 ini adalah Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara bekuk 5 terduga pelaku edaran sabu. Jadi, dilansir dari berita Lensa Kriminal nih, Kapolres Lombok Utara, Polda NTB, AKBP Didik Putra Kuncoro melalui Wakapolres Kompol I Nyoman Adi Kurniawan SH didampingi KBO Reskrim Ibtu Iwayan Ciptanaya SH, Kasih Humas Made Wiryawan SH, dan Kanit Opsnal Res Narkoba Ibda pada hari Kamis 13 Juni 2024 itu melaksanakan konferensi pers ungkap kasus narkotika jenis jamur mushroom atau psilocina. Jamur mushroom itu kan bahasa Inggrisnya. Jadi ada narkoba jenis itu. Aku baru tahu ada narkoba jenis jamur mushroom. Kayak gimana ya bentukannya? Mungkin nanti editor boleh dilihatin bentuk narkoba jamur mushroomnya ya, minta tolong, karena aku nggak tahu bentukannya kayak gimana. Jadi Kapolres Lombok Utara Polda NTB AKBP Didik Putra Kuncoro yang waktu itu diwakili oleh Wakapolres Lombok Utara yaitu Kompol I Nyoman Adi Kurniawan SH mengungkapkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei, wah ini berarti udah bulan lalu ya, tepatnya tuh jam 8 malam di salah satu bar di Dusun Gili Trawangan di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, tim Opsnal Satres Narkoba ini berhasil mengamankan terduga pelaku dengan inisial NA laki-laki berumur 22 tahun dan FD laki-laki berumur 27 tahun. Dua ya. Jadi penangkapannya ini tuh berawal dari adanya informasi dari masyarakat sekitar yang bilang sering terjadi peredaran narkotika jenis jamur mushroom di salah satu bar di Gili Trawangan. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Opsnal Satuan Res Narkoba akhirnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu bar yang ada di Gili Trawangan tersebut. Salah satu bar, kalian harus hati-hati berarti kalau ke Gili Trawangan tuh nggak usah salah masuk ke bar, nanti kena ya. Jadi pas sudah di tempat itu, yang petugasnya itu akhirnya berhasil nih mengamankan terduga pelaku yang saat itu sedang duduk di depan bar. Kamu udah tahu diincer duduk di depan bar, itu kamu bunuh diri namanya, menyerahkan dirimu. Ngapain? Kamu nggak masuk? Ya udah, tak apa-apa ya, itu nasib kamu karena kamu menjadi pengedar sabu. Jadi Wakapolres sendiri juga menegaskan petugasnya ini untuk membawa terduga pelaku atau NA ini ke dalam bar untuk dilakukan penggeledahan. Penggeledahan pertamanya ini dilakukan di badan dan pakaian terduga pelaku, tapi nggak ada nih di barang atau benda-bendanya tuh nggak ada di pakaiannya, di badannya itu nggak ada. Tapi setelah itu baru nih penggeledahan di sekitar area salah satu bar, dan bener aja ditemuin benda itu di dalam lemari pendingin, dan ada sekitar 8 bungkus kantong plastik bening yang dimana pertama nih bungkus kantong plastik bening itu yang pertama isinya tuh 10 buah daun pisang yang berbentuk kerucut. Jadi daun pisangnya tuh dibentuk kerucut, terus di dalamnya tuh berisi jamur mushroom yang diduga jenis psilocina dengan berat bruto 57 gram. Wow, 57 gram. Terus di plastik yang kedua sama juga 10 buah daun pisang dengan berat 66 gram. Terus di plastik ketiganya itu masih sama 10 buah daun pisang, beratnya tuh 92 gram. Banyak banget ya. Terus di plastik keempat ini berisi 10 buah daun pisang lagi, tapi beratnya tuh agak menurun dikit, 85 gram. Terus di plastik kelima ini 9 buah daun pisang dengan berat 73 gram, dan di plastik keenam itu berisi sekitar berat
97, hampir 100 tuh. Terus yang kantong plastik ketujuh itu berisi 87 gram. Dan di plastik terakhir atau ke-8 ini ada 3 buah daun pisang dengan berat 27 gram. Jadi totalnya itu semua barang buktinya tuh narkotika golongan bentuk tanaman jenis jamur mushroom pilosina ini beratnya tuh sampai 2247. Aku nggak pinter ngitung ini hasilnya ini, atau sekitaran 2,247 kilogram lah. Parah banget itu. Untuk apa jamur mushroom itu, ya Allah. Ya, tapi udah diamankan sih, udah diamankan. Dan juga selain itu petugas juga menemukan nih satu unit HP Redmi 12 warna hitam dengan casing warna biru di atas meja bar, dan di dalam laci meja barnya itu juga ditemuin uang sejumlah Rp400.000 dan ada uang tunai atau mata uang tunai negara Australia sebesar $50. $1 berapa ya? Aku lupa $1 berapa. Tuh, udah ada bisikan. Nah, kalian hitung dah 50 kali berapa yang tadi disebutin. Banyak ya? $50, guys. Terus setelah penggeledahan ini, petugas itu menginterogasi terduga pelaku NA, dan dia tuh mengatakan kalau dirinya ini sebagai staf bar. Jadi bukan dia yang punya bar. Ada pemiliknya yang berinisial FD. Dan akhirnya petugas itu membawa si NA ini untuk mendatangi rumah terduga pelaku atau si FD ini, yang dimana saat itu sedang berada di depan rumah. Dan dari hasil penggeledahan kepada terduga pelaku FD ini ditemuin satu unit HP iPhone XR warna hitam. Dan atas kejadian tersebut terduga pelaku FD dan NA tadi beserta semua barang buktinya yang ada itu mereka dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lumayan HP iPhone XR diambil, disita, guys. Ya Allah, itu mending kasih ke aku sih, kataku. Lumayan. Dan juga dari hasil semua itu, para pelaku ini dijerat pasal 114 ayat 1 JO, pasal 132 ayat 1, atau bisa juga kena pasal 111 ayat 1 sama pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan ada ancaman hukuman pidana juga. Penjaranya tuh paling singkat 5 tahun dan paling lama tuh 20 tahun, serta pidana denda nantinya paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak tuh 10 miliar rupiah. Kalian kalau misalkan di penjara 5 tahun, misalkan nih kayak aku nih, nauzubillah min dzalik, tapi aku di penjara umur aku 21, terus aku di penjara 5 tahun, umur aku 26. Keluar-keluar tuh nikah aku tuh. Kalau tapi ada yang mau, tapi ya kalau ada yang mau, tapi apalagi kalau 20 tahun, berarti kalau sekarang 21, 20 tahun ke depan 41 udah tua, aku udah nggak usah dah nikah kalau kayak gitu. Tapi semoga aku tetap aman. Aku aman sih insya Allah, tapi aku udah kecanduan ngeliat dia yang ada di belakang layar ini sih sebenarnya. Oke, jadi itu ya 6 berita yang aku bawain hari ini. Jadi itu jadi pembelajaran ya untuk berita terakhir itu. Kalau misalkan kalian ke Gili Trawangan, ya udah sekedar liburan aja, nggak usah masuk-masuk ke bar yang nggak jelas atau bar-bar yang kayak tanda kutip. Itu perlu diperhatikan lagi. Dan juga Dinda mau ingetin ke teman-teman semua yang lagi nonton, ayo bagi daging kalian karena Dinda nggak dapet daging. Dinda nggak dapet daging, guys. Sumpah Dinda nggak dapet daging. Padahal Dinda juga pengen ngegrill sih, tapi nggak apa-apa deh, nggak dapet. Yang penting bisa dapetin hatinya dia. Semoga ya, doain Dinda bisa mendapatkan hatinya dia. Oke, sekian dari Dinda. Itu aja berita yang bisa aku bawain di Beken kali ini. See you kapan-kapan lagi, dan semoga Dinda bisa datang ke sini lagi. Semoga tidak vakum ya. Oke, jadi sekian dari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersamaku melalui akselerasi